Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aduh, sorry ya, kemarin gak sempet bikin video karena baru semalam pulang dari Tasik ini ya. Oke, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kemarin ada acara keluarga ya, jadi baru hari ini bisa update Pi Network lagi. Oke, di sesi SIP seperti biasa sekilas info Pi Network. Ada informasi apa saja? Nah, ini karena kemarin juga nggak sempat update, jadi hari ini ya bisa dikatakan di update lumayan cukup banyak lah ya. Sekaligus pembahasannya biar kita nanti jadikan sesi SIP plus aja. Oke, ini dari Pi News. Yang jelas ini yang terbaru. Dikatakan sama Pi News ini, katanya waspadalah terhadap akun Twitter yang menyamar sebagai kami, konten yang memposting ulang dari masa lalu dan mempromosikan Pi secara salah adalah perilaku buruk. Cari akun Twitter unik kami, Pi News Media ya. Ini Pi News Media tuh. Kami adalah platform media terkemuka di jaringan Pi, bertujuan untuk menganalisis dan melacak kemajuan proyek, membangun ekosistem Pi, dan mengembangkan komunitas Pi. Oke, nah ini juga nge-retweet soal postingan sebelumnya. Kita coba buka juga ya. Di sini ada, udah aku terjemahkan. Dikatakan pegangan Twitter berita Pi kami, Pi News Media ya. Sekarang aduh, motor berisik banget. Sekarang diverifikasi di Twitter. Jadi kami adalah outlet berita web 3 terkemuka di Pi Network. Pastikan untuk melihat lencana bersertifikat biru di akun Twitter kami. Nah, di sini ada istilah sekarang diverifikasi di Twitter. Kemarin juga sempat beredar kabar katanya Elon Musk tuh pinter ya. Jadi semua yang lencana biru di itu ya, yang checklist biru itu, dengar kabar tuh dihilangkan sama Elon Musk. Semua aktris atau akun-akun yang terpopuler atau terkemuka dihilangkan. Kalau misalkan mau ya kan, mau ada centang birunya, ya berarti harus ya ada pajak lah atau persyaratan tertentu, syarat dan ketentuan berlaku ya dari Elon Musk, yaitu ya kita intinya ada Pi-nya lah gitu. Jadi kalau yang baru mah biayanya pasti mahal itu kayak gitu. Nah, ini dari Pi Network udah ada lencana birunya ya. Salah satu cara untuk melawan tuh disinformasi adalah dengan mengikuti akun yang benar. Pastikan juga untuk mengklik tombol lonceng bel notifikasi ya. Jadi bagi pioner yang barangkali punya Twitter gitu, itu update-nya seperti itu ya tuh. Jadi ada Twitter akun verifikasi itu. Jadi ada tanda checklist birunya kalau yang real gitu. Jadi bukan abal-abal. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh siapa ini, Cekilen ya. Nah katanya ini aplikasi penambangan lainnya. Ini jaringan PHI ya, mirip dengan jaringan Pi. Mungkin pendirinya adalah Nicholas, bukan Nicholas gitu kali ya. Nah, ini dia Pi Wallet gitu, Pi Network sama namanya Pi Network, cuman ada H-nya ya. Itu nggak bisa itu juga sama. Pi Core Team-nya juga ada, cuman dia pakai H juga, Pi Core Team gitu. Ada-ada saja, makanya kenapa di sini Pi News menyuruh kita untuk waspada ya gitu, atau menghimbau kepada semua pioner. Jadi jangan sampai terkecoh, apalagi dengan informasi update ulang media masa yang lama katanya atau konten lama. Nah, ini kan di sini dikatakan Pi Network telah mencapai lebih dari 30 juta anggota dan hanya dalam 7 hari kami sangat senang mengumumkan bahwa kami bersiap meluncurkan dompet. Nah, dia baru meluncurkan dompet gitu loh. Jadi jangan sampai terkecoh, ada saja lah ya yang seperti itu. Oke.
Makanya merek dagang Pi-nya itu udah diresmikan. Itu salah satunya juga untuk meminimalisir kejahatan ya, atau akun-akun palsu semua gitu kan. Oke, kita ke informasi berikutnya. Itu ada dari siapa? Finetwork Academy ya, atau Crypto Expert. Ini sebentar kita baca. Segera fitur mengubah nomor telepon akan diperkenalkan di jaringan Pi. Segera jaringan Pi akan meluncurkan fungsi mengubah nomor telepon. Nah, ini juga sempat rame gitu kan, ada beberapa pioner atau mungkin sebagian dari banyak pioner, yaitu yang menggunakan nomor teleponnya sudah diverifikasi nomor telepon, tapi nomor teleponnya itu hilang gitu kan. Nah, jadi yang jadi masalah gimana nanti kalau misalkan terjadi sesuatu sama akunnya. Nah, di sini nanti segera katanya ya, gitu, akan ada fitur untuk mengubah nomor telepon. Oke, alhamdulillah ya, kita semakin berkembang penetworknya. Nah, ini apa dari tim gitu, kita coba terjemahkan sama-sama ya, dan kita baca apa saja isinya. Oke. Tim dukungan jaringan Pi, dukungan jaringan Pi berkomentar, terima kasih telah menghubungi. Perubahan pada akun Anda. Oh, ini mungkin salah satu apa ya, bisa dikatakan yang kemarin itu bisa menghubungi atau mengajukan masalah ya. Di sini ada balasannya gitu. Jadi dikatakan terima kasih telah menghubungi, perubahan pada akun Anda tidak dapat dilakukan melalui email karena kami tidak memiliki sarana untuk memverifikasi dengan aman bahwa permintaan tersebut berasal dari pemegang akun asli. Betul ya. Jadi harus di situs resminya ya, minepi.com lah kalau tidak salah, seperti itu. Nantinya akan ada fitur di dalam aplikasi di mana Anda dapat mengubah nomor telepon. Oh, jadi sepertinya nih yang mengajukan peninjauan atau pengajuan masalah itu soal nomor telepon ya gitu, yang hilang mungkin terus mau diganti seperti itu. Nah, ini makanya dibalas sama tim dukungan jaringan Pi. Nantinya akan ada fitur di dalam aplikasi di mana Anda dapat mengubah nomor telepon Anda dengan batasan. Oh, dengan batasan. Jadi nggak ganti lagi nggak seperti itu kali ya. Tim inti perlu menghabiskan banyak waktu untuk merancang fitur ini. Ya ampun, dengan hati-hati untuk memastikannya tidak dapat disalahgunakan oleh bot atau akun palsu. Ini adalah fitur penting, tetapi tidak ada garis waktu untuk rilis fitur ini. Jadi ada rencana, tapi untuk saat ini core team belum bisa memastikan waktunya kapan ya, seperti itu, karena membutuhkan waktu yang cukup banyak, cukup besar untuk memastikan supaya tidak ada kejahatan lah yang terjadi ya gitu. Harap pastikan bahwa Anda mengingat kata sandi Anda. Jika Anda keluar dan perlu masuk kembali, Anda dapat masuk kembali dengan nomor telepon dan kata sandi lama. Jika Anda lupa kata sandinya, maka tidak ada cara untuk memulihkan akun tersebut dengan nomor telepon tersebut. Jadi, harap simpan kata sandi Anda dengan aman. Cara lain untuk memastikan bahwa Anda dapat masuk ke akun Anda juga memverifikasi akun Anda melalui Facebook. Oke? Yang soal Facebook udah gue bahas. Terus kami telah menempatkan Anda di daftar email untuk diberitahu saat fitur dalam aplikasi tersedia. Kami menghargai kesabaran Anda. Semoga harimu menyenangkan. Amin. Ya, jadi ini, tapi di bawahnya ada kami telah menempatkan Anda di daftar email. Mungkin di sana ada daftar juga ya, daftar emailnya gitu, untuk diberitahu saat fitur dan aplikasi tersedia. Jadi nanti diberitahulah, tapi di atasnya kenapa dikatakan untuk saat ini kali ya, perubahan pada akun Anda tidak dapat dilakukan. Oh, perubahan. Jadi perubahan akun maksudnya itu tidak dapat dilakukan dengan email, tapi kita bisa mengirim atau berbalas email ya, gitu maksudnya. Maksud core team itu. Jadi perubahan itu hanya bisa dilakukan
dengan minetpi.com. Tapi kalau soal kilas balik atau balasan atau saling balas itu bisa lewat email ya, gitu. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, yaitu ada dari apa ini? Ini P-Explore juga ya. Pernahkah Anda mendengar tentang program duta jaringan Pi? Nah, ini katanya bakal ada. Ini adalah kesempatan bagus untuk terlibat dalam komunitas Pi, berbagai pengetahuan Anda dengan orang lain, dan dapatkan imbalan atas usaha Anda. Pelajari lebih lanjut di aplikasi jaringan Pi. Oke, jadi ini ada kabar ya bahwasanya tentang program duta jaringan Pi. Ini adalah kesempatan bagus untuk terlibat dalam komunitas Pi. Jadi nanti mungkin ada semacam pendaftaran ya. Kita kalau misalkan ada yang ingin menjadi duta jaringan Pi seperti itu dan dapatkan imbalan atas usaha Anda. Pelajari lebih lanjut di aplikasi jaringan Pi. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini dari maksudnya Pinews Dollar, itu Pinews Report ya. Pelopor bersiaplah untuk pemotongan tarif penambangan. Penambangan satu koin semakin sulit setiap bulan. Tarif dasar baru. Raih peluang yang terlewatkan mungkin menghantui Anda. Carpe diem. Apa itu carpe diem? Oke, yang jelas ini memang lagi ramai juga, yaitu ada setiap bulannya lah ya, kita tahu ada penurunan tarif. Itu seperti itu. Oke. Yang artinya koin semakin langka dan semakin berkurang karena pasokan koin itu kan 100 miliar koin. Kemarin data-datanya juga udah sempat gua share, itu kan masuk ke sebelah mana aja, ke siapa saja, itu udah ya sering itu. Oke, terus ini dari Binetwork 3. Saat ini tim berita Pi, kami berencana untuk merekrut investor malaikat. Waduh, tetapi ini masih tahap awal dan kami belum benar-benar menerapkan ide tersebut. Jadi berencana ini baru hanya rencana ya. Nantinya mau katanya merekrut investor malaikat. Luar biasa, sampai investor malaikat gitu ya. Ini dari People, udah lama kita nggak jalan-jalan ke People ya. Itu berita besar untuk kerja Pi Network. Tim telah mengamankan branding logo Pi ini sebagai langkah maju yang besar untuk proyek dan menunjukkan komitmen mereka untuk membangun identitas merek yang kuat. Oke, kita tahu ini udah cukup lama, cuman diingatkan lagi dan dengan gaya bahasa yang kalau kata gue lebih mantap lah ya. Kenapa makanya gue bawa ke sini, yaitu memang untuk mengamankan. Jadi supaya brand kita aman, terus merek dagang lah intinya seperti itu. Dari logonya, dari namanya udah sah ya intinya itu. Oke, dan juga di sana dikatakan membangun identitas merek yang kuat gitu. Jadi memang tidak bisa ditiru. Terus nyambung juga ini payment asset juga gitu. Nah, pengembang di seluruh dunia dilarang menggunakan logo Pi dengan santai kecuali Anda menandatangani perjanjian dengan kami. Oh, jika Anda akan jika tidak Anda akan dituntut oleh core team. Ya iyalah, enak aja ya kan, pakai nama Pi depannya atau ada logo Pi-nya gitu, nggak sembarangan. Kalau mau ya harus tanda tangan kontrak ya gitu. Oke. Nah, ini dari Ibu Negara Piamin Alsed ya, yang bisa dikatakan pembaruan bahasa ya. Sebenarnya dari bahasanya sih itu saja, cuman lebih dimantapkan lagi ya gitu supaya kita lebih mudah paham. Kadang kan dengan bahasa Dokter Nicholas atau Dokter Cheng Diopan atau core team itu kan versinya itu versi intelek gitu. Makanya ini sama Piamin Alsed ini dibahas lagi dengan bahasa yang sesederhana mungkin supaya kita bisa lebih mudah memahaminya ya. Oke. Piamin Alsed mengatakan dengan meningkatkan interaksi manusia dan komputer anggap kita itu, dan menantikan masa depan kehidupan sosial dan ekonomi manusia melalui jaringan, Cheng Dio membangun jaringan Pi.
bermobilisasi individu global untuk membangun sebuah ekosistem inklusif yang dilepaskan dan ditangkap oleh warga global, perusahaan swasta, dan kemungkinan berkontribusi kepada masyarakat dan dunia untuk menciptakan fasilitas dan produk. Oke, kita tahu keahlian Dr. Cheng Diopan itu menganalisis perilaku manusia ya, yang sempat sering bahkan gue sebutkan seperti itu. Jadi kayak sumber daya manusianya, pokoknya ahli di bidang itu, dan produk khususnya ya Dr. Cheng Diopan ini. Makanya beliau setelah sekian lama menganalitis, menggabungkan dengan sang suami ya, akhirnya terciptalah Pi Network. Oke, itu keren banget kalau kata gue, serasi ya. Nah, ini informasi yang kemarin sempat ramai dan memang jadi hot news lah ya, berita panas. Berita Vicor Team baru saja mengadakan pertemuan singkat dengan beberapa tim pemenang Pi Hackathon dan akan mengadakan konferensi video minggu depan untuk berkomunikasi tentang hal-hal penting lainnya seperti peningkatan komunitas dan proyek Pi. Oke, ini gue yakin udah banyak yang denger dari YouTuber yang lain juga. Cuman ya informasinya sih sebenarnya apa ya, yang di-share sama para YouTuber ya dari satu pusat lah. Cuman kadang kan pembahasannya itu yang berbeda gitu loh. Kalau gue sih jujur aja, gue lebih kritis mungkin dalam menyikapi setiap informasi ya. Jadi seolah-olah dramatis, tapi memang kita harus benar-benar paham betul gitu dengan setiap informasi yang ada, menyikapinya harus dengan benar-benar bijak gitu. Oke. Nah, di informasi kali ini gue ingin sedikit kritis gitu, yaitu soal baru saja mengadakan pertemuan singkat ya core team itu dengan beberapa pemenang hackathon. Dan gue pengen nih kan, sebentar, gue kemarin sempat nyimpen masalah apa sih namanya itu, mana ya, ada nggak ya? Nah, ini juga nyambung ya. Kemarin gue sempet lihat dari Pitchen Mall itu ya, ini nyambung nanti ke sini. Kita bahas aja ya. Oke. Supaya lebih jelas gitu. Nah, gue sempat menanyakan di sana gitu kan. Agi shipping nggak tuh gitu. Oke, kita coba ya bahas di sini. Kita bahas dan kita terjemahkan ya Nah, ini Pitchen Mall itu kan mengatakan Pitchen Mall Indonesia ya ini ya, gitu loh. Berarti kan orang Indonesia sebenarnya, cuman gue pakainya bahasa Inggris aja gitu. Karena takutnya kan yang punyanya orang Inggris gitu. Sebelum Anda menilai apapun yang terkait dengan aktivitas barter Pitchen Mall, berikan produk dengan tarif Anda. Oke, Anda tidak perlu memberikan 100, cukup 1, kemudian coba tarik Pi yang diperoleh ke dompet pribadi Anda. Baca peraturan kami tentang penetapan harga. Ya, di sini Pitchen Mall nyoba narik ke Pitchen Mall internasional. Oke, kita lihat. Nah, ini udah gua terjemahkan. Di sini dikatakan Pitchen Mall tidak berpartisipasi dalam perdagangan. Oke, jadi platform tidak akan menetapkan harga Pi. Harga Pi akan ditentukan sendiri oleh penjual. Selama pasemannya tertutup, kami menyambut semua perintis untuk menggunakan platform kami untuk bertukar barang dan jasa kecuali fiat dan cryptocurrency lainnya. Oke, soal itu ya. Itu cuma nih yang yang pengen gue sambungkan ke sini gitu. Gue sangat berharap banget ya, ini kan beberapa pemenang walaupun tidak semua. Makanya kenapa di sini gue sempat berpikir tuh, kenapa coba Pitchen Mall yang ngegas terus dari awal gitu, itu sampai nggak jadi pemenang. Logikanya ke situ aja gitu. Ini gue kritis ya, nggak apa-apa. Jadi yang gue harapkan dari pertemuan ini gitu kan, yang gue
kan tuh core team ngebahas soal pedagang dan juga platformnya gitu. Contoh di sini Pitch and Mall jelas mengatakan ya di sini mengatakan katanya Pitch and Mall internasional bahkan ya gitu tidak berpartisipasi dalam perdagangan. Jadi seperti yang udah lama banget gua bilang, Pitch and Mall itu semacam lajada, hanya platform, hanya wadah bagi para pedagang kan gitu ya kan. Nah cuman yang jadi masalah ini kritis pemikiran gua gitu kan, yang jadi masalah kenapa sih dibiarkan begitu saja pedagang-pedagang yang menerapkan harga kacau gitu. Kita tahu kan untuk mencapai open minded atau tujuan dari core team gitu, itu harus kompak. Nah ini gue berharap banget dari pertemuan core team dengan beberapa pemenang hackathon akan adanya pergerakan gitu. Pergerakan yaitu ngebahas tentang platform, ekosistem, utilitas untuk serempak itu loh. Serempak dalam artian mendukung harga GCP dengan berikut terlibat di dalamnya. Jadi nggak cuma ngedukung aja tapi nggak ada buktinya, nggak gitu. Gua harap nih dari hasil gitu loh, dari hasil rapat nih utilitas semua akan serempak, termasuk yang testnet juga digerakkan gitu kan. Nah untuk apa? Untuk para wadah-wadah pedagang itu seharusnya, kalau menurut gue sih seharusnya punya peraturan dan syarat. Kalau mau dagang, ini masuk ke yang pernah gue dengar itu kalau tidak salah di Shopee ya gitu, Shopee Indonesia itu ada istilah seperti ini. Kalau misalkan ada kecurangan dari pedagang di Shopee gitu, itu rating langsung turun. Bahkan ada peringatan dari pihak Shopee langsung. Itu yang gue harapkan dari hasil pertemuan gitu, adanya pembahasan soal itu ya, supaya pedagang semua serempak gitu. Oke, kalau untuk saat ini ada saja yang mau nuker sampai 10 koin, ratusan koin, itu tidak masalah memang gitu. Pitch and Mall tidak terlibat. Cuman kalau misalkan untuk kayak gitu terus, mau sampai kapan harga GCP itu terbentuk gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya rapat gitu kan, baru saja mengadakan pertemuan singkat dengan beberapa tim pemenang hackathon gitu, mudah-mudahan akan dijadikan ujung tombak, contoh terbaik gitu dari banyak utilitas gitu untuk menggerakkan harga GCP, yang artinya gue sangat berharap pedagang tuh benar-benar disortir lah gitu, benar-benar diseleksi lah, nggak sembarangan pedagang bisa masuk kecuali harga GCP gitu ya. Oke, makanya nih di testnet juga sempat beredar kabar kalau misalkan utilitas atau juga termasuk mungkin yang pedagangnya tidak mengikuti syarat dan ketentuan core team itu akan ditendang. Gua harap di situ syarat dan ketentuan core team itu masalah harga GCP gitu loh. Untuk apa? Ya untuk kepentingan bersama gitu. Kalau misalkan koinnya dihambur-hamburkan sedemikian liar gitu, gimana utilitas, ekosistem dan ekologi semuanya akan terbentuk dengan mengajak orang banyak. Kan seperti itu. Kenapa? Ini alasan juga yang gua tangkap kenapa migrasi sekarang masih ditangguhkan gitu kan. Karena kalau dimigrasikan gitu, banyak orang yang ingin menukarnya ke uang fiat, menukarnya dengan cryptocurrency lainnya, membeli barang dengan harga acak-acakan itu feeling gue seperti itu ya. Gue yakin core team punya maksud baik kenapa migrasi. Banyak pionir diantara yang sudah lulus KYC tapi belum migrasi. Tuh beda sama yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan para penjahatnya itu masih minim gitu, masih belum tahu nilai koin Pi itu berharga di masa depan tuh belum tahu. Kalau saat ini mungkin ya bisa dikatakan ada yang anggapan masih nol. Ya oke silahkan, tapi sudah terbukti di peer to peer ya. Kita tidak bisa membantah, tidak bisa memungkiri hal itu. Itu bahwasanya memang koin Pi itu bernilai. Nah makanya kenapa banyak penjahat yang ingin menyerok itu. Oke.
Ini sesi plus ya, apa sip plus. Gak apa-apa gua bahas seperti ini karena untuk kepentingan bersama juga gitu. Oke, cukup jelas ya yang apa gua sampaikan. Semuanya udah gua sampaikan. Oke, di sesi sip yang kali ini mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah tafsir, salah-salah asumsi seperti itu ya. Gue juga sama manusia biasa. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari pembahasan gue ya tolong dibenarkan gitu kan. Kalau misalkan mau ngobrol-ngobrol komen aja ya gitu. Bagus untuk menambah informasi juga untuk pionir yang lain. Oke, thank you buat semuanya yang udah like ya, like, comment, subscribe. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti akan ada informasi-informasi berikutnya. Oke? Ya udah ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.